Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Maya. Kali ini Maya mau bikin lapis legit yang ada motifnya, yang teksturnya super lembut, legit, serta lumer di mulut. Kalau kalian ingin tahu cara membuatnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah kuning telur sebanyak 30 butir, kemudian gula halus, SP, vanili, margarin. Di sini saya campur margarin dengan butter, kental manis, dan susu bubuk. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di bagian deskripsinya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengocok kuning telur dengan gula pasir, vanili, dan SP sampai mengembang. Ciri-ciri adonan yang sudah mengembang adalah berwarna putih, kental, berjejak jika adonan kita angkat. Nah, ini kita kocok dengan kecepatan tinggi. Kalau menggunakan hand mixer seperti ini, biasanya pengocokannya itu di atas 20 menit atau kisaran 20 menit sampai 30 menit. Dan disesuaikan lagi sebenarnya dengan jenis mixer yang kita gunakan. Jadi jika kira-kira kita rasa adonannya sudah cukup kental, ketika kita angkat nanti akan meninggalkan jejak, maka adonan sudah cukup untuk kita kocok. Nah, apabila adonannya sudah berwarna putih seperti ini, kemudian kita matikan mixer dan kita angkat, maka adonannya itu akan kaku tapi masih meninggalkan jejak seperti ini, maka pengocokannya sudah cukup. Ya, langkah kedua yaitu kita akan mengocok margarin dan butter. Untuk komposisi margarin dan butter ini jumlahnya ada 500 gram. Itu bisa kita variasikan, misalkan 200 gram margarin maka 300 gramnya butter, atau mau kebalikannya juga bisa, atau separuh-separuh juga bisa. Yang pasti semakin banyak butter, maka kualitas kelembutan dari kue lapis yang kita buat itu akan semakin baik. Selanjutnya tambahkan 2 saset kental manis, atau jika diukur dengan sendok makan itu kira-kira 5-6 sendok makan. Di sini kita kocok sampai mengembang dengan kecepatan tinggi. Nah, jika diukur dengan waktu ini kira-kira sekitar 20 menitan dikocok sehingga berubah warnanya menjadi putih, mengembang, dan teksturnya mengental tapi halus. Nah, seperti ini ya tekstur margarin, butter, dan kental manis tadi yang sudah kita kocok. Ini kurang lebih saya kocok sekitar 25 menitan. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya, kemudian kita lanjutkan ke cara berikutnya. Cara berikutnya itu langkah ketiga setelah kita melakukan pengocokan terhadap kuning telur, kemudian pengocokan terhadap margarin dan butter, maka berikutnya adalah kita mencampur adonan telur dengan adonan margarin. Dalam mencampurnya, kita campur sedikit demi sedikit saja, kemudian kita kocok dengan kecepatan yang paling rendah
Ya, kita kocok dengan kecepatan yang paling rendah. Kemudian setelah tercampur rata, kita tambahkan lagi margarin. Kocok lagi sebentar, tidak perlu lama, dengan kecepatan yang rendah saja sampai adonan margarinnya habis. Ya, kalau kita amati dalam membuat kue lapis itu sebenarnya ada beberapa cara dalam pengocokan. Yang pertama, pengocokan kuning telur itu terpisah dengan pengocokan margarin. Jadi kuning telur dikocok dulu dengan gula halus sampai mengembang, kemudian margarin dikocok juga sendiri sampai mengembang. Setelah itu baru dicampur menjadi satu. Kemudian ada juga yang menggunakan cara margarin dengan gula halus dikocok sampai mengembang, kemudian dimasukkan kuning telurnya satu persatu. Nah, untuk resep yang kali ini yang saya gunakan adalah cara pertama, yaitu kuning telur dikocok terpisah dengan margarin. Setelah itu baru adonan saya jadikan satu. Nah, ini adonan setelah dicampur tadi, kita kocok sebentar saja dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Jika kira-kira sudah tercampur rata semua, itu sudah cukup. Maka selanjutnya yang terakhir adalah kita masukkan susu bubuk atau tepung susu. Di sini saya menggunakan 2 saset susu bubuk Denko dan saya tidak menggunakan tepung terigu. Ya, terakhir kita kocok susu bubuk sampai tercampur merata dengan adonan. Di sini kita gunakan kecepatan yang paling rendah saja dan tidak perlu dikocok terlalu lama. Atau jika tidak menggunakan mixer, sebenarnya kita bisa juga menggunakan spatula untuk mencampur susu bubuk ke dalam adonan tadi. Nah, jika susu bubuk tadi sudah tercampur rata, maka adonan sudah siap untuk kita panggang. Karena yang akan saya buat ini adalah lapis legit yang bermotif, maka nanti adonan ini akan saya bagi beberapa bagian. Ya, saya akan membagi adonannya menjadi 4 bagian, di mana 2 bagian ini, yang pertama ini adalah bagian untuk lapis dasar dan lapis penutup. Jadi ini polos dan saya timbang kurang lebih beratnya itu sekitar 300 gram ya, kurang lebih 300 gram. Ini bagian pertama untuk dasar dari lapisnya nanti. Kemudian ini bagian kedua untuk penutup nanti, itu juga sekitar 300 gram. Nah, adonan sisa saya timbang kembali, ternyata itu masih tersisa kurang lebih 800 gram. Jadi 800 gram ini saya bagi lagi menjadi 2 bagian yang masing-masing beratnya 400 gram. Adonan ini nanti akan saya gunakan sebagai motif pada lapis yang akan saya buat. Ya, kita bagi sama banyak sekitar 400 gram. Jadi total bagian seluruhnya itu ada 4 bagian. 2 bagian itu sebagai lapisan dasar dan lapisan penutup, dan 2 bagiannya lagi itu akan digunakan sebagai lapisan motif dari kue lapis. 2 bagian untuk lapisan dasar dan penutup kita simpan dulu. Kita kerjakan bagian motif. Untuk bagian motif ini saya bagi menjadi 2 warna, yaitu warna kuning dan warna coklat.
Untuk warna kuning saya menggunakan pewarna kuning tua. Untuk tingkat warnanya disesuaikan dengan selera saja. Di sini saya menggunakan kurang lebih 7-8 tetes pewarna kuning tua. Ya, kita aduk sampai warnanya tercampur rata. Kemudian bagian berikutnya yaitu warna coklat, saya menggunakan pasta mocha. Untuk banyaknya pasta mocha yang digunakan, kita sesuaikan saja dengan tingkat warna yang ingin kita gunakan. Nah, setelah dua adonan ini siap, maka selanjutnya adalah kita timbang dulu adonannya, masing-masing kisaran antara 90-100 gram untuk warna coklat. Kemudian warna kuning juga antara 90-100 gram. Kemudian siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18x18. Kemudian saya olesi margarin dan alas dengan kertas roti. Kemudian saya olesi lagi dengan margarin. Kemudian lapis yang pertama yang digunakan adalah warna coklat. Ratakan ke seluruh permukaannya. Setelah rata, kita bakar atau kita panggang di oven dengan suhu kurang lebih 200 derajat Celcius dengan menggunakan api bawah dulu kurang lebih 5 menit. Apabila tepinya sudah mulai kecoklatan, maka kita pindahkan api atas kurang lebih 2-3 menit. Nah, kalau sudah masak seperti ini, maka kita lanjutkan dengan lapis berikutnya atau lapis yang kedua, itu menggunakan warna kuning yang sudah kita timbang tadi sekitar 90-100 gram. Kita ratakan kembali ke seluruh permukaan loyang. Kemudian kita panggang kembali dengan suhu yang sama 200 derajat Celcius. Untuk lapis yang kedua, ketiga, dan selanjutnya yang kita gunakan adalah api atas. Nah, ini sudah masak. Kita lanjut ke lapis ketiga, yaitu dengan warna kuning kembali. Kita lapis atau kita ratakan ke seluruh permukaan. Kemudian kita panggang kembali dengan suhu yang sama dengan menggunakan api atas. Ya, kita panggang kembali dengan menggunakan api atas. Kemudian ini sudah masak. Lapisan yang terakhir, oh iya, ini ada sedikit gelembung-gelembung. Itu bisa kita tusuk dengan menggunakan tusukan gigi agar udara yang terperangkap itu bisa keluar, karena jika tidak kita tusuk akan menyebabkan pori-pori nanti nampak pada lapis. Nah, ini lapisan terakhir yang kita gunakan. Untuk motif yang pertama itu menggunakan warna coklat. Untuk beratnya sama ya, untuk masing-masing lapisan itu berkisar antara 90-100 gram. Nah, setelah rata, kita panggang kembali dengan menggunakan api atas dengan temperatur atau suhu masih sama, yaitu 200 derajat Celcius. Sudah 4 lapis untuk motif. Terakhir kita tekan-tekan dengan penekan. Sebelumnya jika ada gelembung, tetap ya kita tusuk-tusuk menggunakan tusukan gigi ya, agar udara yang terperangkap itu dapat keluar. Ya, kita akan mengeluarkan lapis ini dari cetakan. Nah, kita keluarkan karena masih cukup hangat.
Sebaiknya sunanya sudah dingin kita keluarkan. Ini karena cetakan punya saya cuma ada satu, jadi biar bisa digunakan secara bergantian. Kita lepaskan kertas roti tadi. Setelah kita lepaskan, kemudian kita balik adonannya dan siap untuk kita iris sesuai dengan motif yang akan kita bentuk. Kemudian adonannya tadi kita iris-iris ya. Kurang lebih lebarnya itu kisaran 0,8 mm sampai 1 cm, atau kita lihat ketebalan dari lapisnya biar nanti panjang, lebar atau tingginya itu sama ya. Kita iris sampai semua selesai. Nah, sambil mengiris ini sebenarnya kita juga sambil memanggang untuk loyang kedua untuk motif. Caranya sama, lapis pertama itu menggunakan warna coklat dengan beratnya antara 90 sampai 100 gram. Kita potong semua kuenya ini sampai habis. Kemudian kita susun pada loyang yang lain agar lebih rapi. Nah, kita susun seperti ini. Ini udah mulai nampak motif yang akan kita bentuk. Nah, ini ya yang tadi kita sambil mengiris, sambil kita panggang juga untuk loyang kedua untuk motif berikutnya. Dengan cara yang sama, lapis pertama dengan warna coklat yang beratnya antara 90 sampai 200 gram. Kita panggang dengan cara yang sama seperti cara yang pertama tadi. Ya, selanjutnya lapis kedua dengan warna kuning. Kita ratakan, kemudian kita panggang kembali sampai masak. Kemudian lanjut ke lapis ketiga juga dengan warna kuning. Dan yang terakhir adalah lapis keempat dengan warna coklat. Caranya sama seperti pada saat kita membuat motif yang pertama tadi. Jadi susunannya adalah coklat, kuning, kuning, dan coklat. Nah, ini sudah lapis keempat. Maka kita keluarkan dari loyang. Kita lepaskan sisi-sisinya. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Kemudian kita iris sama seperti cara yang pertama tadi. Kurang lebih lebar setiap irisnya kisaran antara 0,8 cm sampai 1 cm, atau bisa kita ukur ketebalan dari lapis tersebut. Tapi kurang lebih memang ketebalannya itu sekitar 0,8 sampai 1 cm. Ya, dalam membuat kue lapis memang perlu kesabaran dari pengocokan, kemudian dari melapis yang memang membutuhkan waktu. Jadi bukan hal yang aneh jika harga dari lapis legit ini memang cukup tinggi, karena selain dari bahan-bahannya yang cukup, nilai harga dari bahannya, proses pengerjaannya juga memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian dari yang membuatnya. Nah, ini untuk motif yang berikutnya, loyang yang kedua tadi. Caranya juga sama, kita iris
Sambil kita mengiris motif yang kedua tadi, loyang kita gunakan untuk melapis lapisan dasar. Ini masih saya gunakan loyang yang tadi ya, tidak apa-apa, tepinya itu masih ada adonan, itu tidak akan berpengaruh, paling nanti warnanya memang agak semakin coklat. Kita alasi dengan kertas roti, kemudian kita olesi dengan margarin. Kita olesi merata di dasar dan di tepi dari loyang yang akan kita gunakan. Oke, untuk lapisan dasar kita ambil dari dua bagian tadi yang sudah kita sisihkan, yang kita simpan. Nah, satu bagiannya itu sebagai adonan dasar. Kurang lebih dari 300 gram tadi kita bagi menjadi 4 lapis. Jadi masing-masing lapis itu berkisar antara 75 gram. Ya, ini kita ratakan ke seluruh permukaan loyang, kemudian setelah rata kita panggang. Sama caranya, karena ini lapisan pertama, maka kita panggang dengan menggunakan api bawah dulu sebentar, sekitar antara 4-5 menit, dengan temperatur atau suhu berkisar antara 200 derajat Celcius. Kemudian apabila tepi-tepinya sudah berwarna kecoklatan, kita pindahkan ke api atas. Nah, ini sambil kita melapis tadi, lapisan dasar tadi, kita potong motif pada loyang kedua tadi dengan cara yang sama. Kita potong lebarnya kurang lebih 0,8 sampai 1 cm. Kita potong sampai semuanya habis. Ya, ini lapisan kedua dari lapisan dasar tadi. Setelah berwarna kecoklatan, maka kita lapis lagi dengan lapisan berikutnya. Caranya sama, sebelumnya kita tekan-tekan dahulu. Ya, kita masukkan adonan berikutnya dengan beratnya yang masih sama, berkisar antara 75 gram. Kemudian kita ratakan, kemudian kita panggang kembali. Sama untuk lapisan 2, 3 dan seterusnya. Yang kita gunakan adalah lapis atas dengan temperatur yang sama, yaitu 200 derajat Celcius. Setelah 4 lapis lapisan dasar atau semua bagian adonan yang tadi kita sisihkan untuk lapisan dasar itu habis sekitar 4 lapis, maka langkah berikutnya kita akan menyusun motif pada lapis ini. Nah, di sini yang saya gunakan untuk mengelem itu adalah adonan dari lapis ini sendiri. Jadi ada yang memang menggunakan kental manis sebagai perekat atau lemnya, tapi saya lebih senang menggunakan adonan dari itu sendiri. Pertama, sebenarnya ini akan berpengaruh terhadap daya tahan dari kue lapis. Biasanya kalau menggunakan kental manis, biasanya itu kurang tahan lama, ya cepat basi seperti itu, karena kental manis kan. Karena yang digunakan di sini adalah adonan itu sendiri, maka insya Allah kue ini cukup bertahan beberapa minggu. Oke, kita mulai melapis. Ya, kita mulai menyusun motif. Sebelumnya dasarnya kita olesi dulu dengan adonan sebagai perekat, kemudian kita letakkan potongan pertama. Di sini saya gunakan istilah melintang dan membujur. Nah, yang pertama apabila membujur seperti itu kita letakkan, maka potongan berikutnya yang kita letakkan adalah dengan letak melintang atau motifnya akan nampak ke atas seperti ini. Nah, tepinya kita lem kembali ya, agar nanti antar potongan motif itu bisa merekat kuat, atau ketika kita potong nanti tidak akan terpisah-pisah. Kita gunakan bahan tersebut untuk
merekatnya. Ya, kita ratakan. Nah, kita letakkan kembali potongan berikutnya dengan arah yang berlawanan, membujur, melintang, membujur, melintang. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang kedua tadi nampak motifnya, maka meletakkan yang ketiga itu ya seperti ini. Kita lakukan sampai semua loyang penuh. Ya, jangan lupa sambil meletakkan ini sambil kita tekan-tekan juga agar merekatnya nanti semakin kuat dan tidak ada rongga yang terbentuk. Ya, sambil kita tekan-tekan, nah, agar padat. Tapi jangan terlalu keras, pelan-pelan saja nekannya. Ya, ini susunan terakhir. Kalau kita letakkan satu itu tidak cukup, maka bisa kita belah atau kita bagi dua, kemudian separuhnya kita selip di tepi paling ujung. Nah, kita belah dulu, karena kalau tetap kita paksakan juga itu kurang rapi jadinya nanti, jadi tidak apa-apa kita belah. Kemudian kita selipkan di bagian paling ujung. Nah, kemudian kita tekan kembali agar dia padat. Selanjutnya ada bagian kosong. Nah, bagian tepi itu kosong, kita tutup juga ya. Usahakan jangan ada rongga di setiap tepinya. Kita tutup saja pakai adonan motif yang lebih, pasti ada lebihnya itu. Jadi kita gunakan adonan yang lebih itu menutup rongga pada bagian tepi-tepi loyang. Karena jika tidak ditutup, nanti pada saat melapis, adonan lapis pertamanya itu akan meleleh ke samping. Kemudian kita tekan-tekan agar padat, dan menekannya pelan-pelan saja karena sebenarnya ini adonannya sangat lembut. Ya, tekan pelan-pelan saja agar padat dan agar merekat lebih kuat. Ya, kita lanjutkan dengan motif yang lapisan berikutnya. Caranya sama, seluruh permukaan kita olesi dengan adonan sebagai perekatnya, dan meletakkannya juga itu adalah kebalikan. Apabila pada lapisan pertama tadi diletak membujur, maka pada lapisan ini ya motifnya itu kita letakkan melintang. Kita lihat. Nah, caranya sama, antar potongan itu kita olesi juga dengan adonan biar nanti melekatnya kuat.
Nah, kalau di bawah dia membujur, lihat membujur, maka berikutnya adalah melintang. Selang-seling seperti itu sampai adonannya selesai. Untuk motif ini harus benar-benar kita perhatikan agar antara motif yang pertama atau yang di bawah itu tidak sama motifnya dengan yang di atas. Nah, seperti itu ya. Kalau di bawah membujur, maka di atas melintang. Kalau di samping membujur, maka di sampingnya lagi letakkannya secara melintang. Lakukan ini sampai seluruh loyang terisi penuh dengan potongan dari motif yang sudah kita potong-potong tadi. Dan caranya sama seperti pada lapisan motif pertama tadi. Ya, nah ini sudah tersusun semua sama seperti pada motif yang lapisan bawah tadi. Jangan sampai ada rongga. Untuk menutupnya itu kita bisa menggunakan ya. Nah, itu kan ada rongga kan? Jangan sampai ada rongga. Kita tutup menggunakan adonan motif yang tersisa. Kita selipkan saja, tidak apa-apa. Kita selipkan. Kemudian kita padatkan, kita tekan-tekan supaya padat seperti ini. Nah, jika sudah tertutup semua, kita tekan-tekankan kembali dengan penekan. Tekankan pelan-pelan saja agar semakin padat dan merekat kuat. Nah, setelah ditekan, kemudian kita panggang sebentar dengan menggunakan api atas bawah kurang lebih 5 menit agar adonan perekatnya tadi dapat menempel lebih kuat.
Nah, setelah kita panggang, kita tekan-tekan kembali agar lebih padat. Nah, kan sudah menempel lebih kuat. Kita tekan-tekan kembali agar lebih padat. Selanjutnya kita melapis lapisan pertama untuk penutup dengan menggunakan adonan tadi yang sudah kita simpan. Ya, gunakan sekitar 75 gram lapisan penutup, sama seperti pada lapisan dasar tadi. Kita ratakan di seluruh permukaan loyang atau menutupi motif yang sudah kita susun tadi. Kemudian kita bakar atau kita panggang dengan menggunakan api atas. Temperatur masih sama, berkisar antara 200 derajat Celcius. Nah, setelah berwarna kecoklatan, kita keluarkan dari oven. Biasanya semakin ke atas seperti ini, semakin tebal, maka akan semakin cepat untuk masak. Jika ada gelembung-gelembung yang terbentuk, tinggal kita tusuk saja agar udaranya keluar. Karena kalau tidak kita tusuk, nanti pada lapisnya itu akan mengakibatkan adanya pori atau rongga. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan penekan. Pelan-pelan saja menekannya. Seluruh permukaan kita tekan. Oh ya, penekannya itu sebelumnya kita olesi dulu ya dengan margarin. Nah, setelah semuanya kita tekan, maka kita lanjutkan untuk melapis yang berikutnya. Dengan lapisan yang kedua, caranya sama. Sampai adonan selesai kita lapis dengan berat sekitar 75 gram. Kita ratakan di seluruh permukaan, kemudian kita bakar kembali atau kita panggang kembali dengan menggunakan api atas. Ini semakin dekat atau semakin ke atas akan semakin cepat proses pemanggangannya. Jadi kalau awal tadi sekitar 4-5 menit, ini kalau sudah ke atas ini bisa jadi 3 menit. Jadi hati-hati biar tidak terlalu over dalam membakarnya atau memanggangnya. Ya, ini lapisan berikutnya. Nah, dalam pemanggangan tadi yang saya gunakan itu temperatur 100-200 derajat Celcius. Kalau ada yang bertanya, kenapa Mak manggangnya harus 200 derajat Celcius? Sebelumnya saya pernah mencoba dengan temperatur itu sekitar 180 derajat Celcius. Dan hasilnya itu kurang baik untuk tekstur kue lapis. Pada saat itu saya mencoba dengan temperatur 180. Hasilnya teksturnya itu agak keras, agak kering. Jadi saya coba mencari kira-kira salahnya itu di mana. Padahal pengocokan telur, pengocokan margarin atau butter itu sama prosesnya, sama tekniknya. Ternyata apabila menggunakan suhu yang kurang panas, itu mengakibatkan adonan sepertinya mengendap, sehingga hasilnya nanti teksturnya itu menjadi kering dan agak sedikit keras. Kemudian saya coba lagi dengan temperatur yang saya tingkatkan menjadi 200 derajat Celcius dan alhamdulillah hasilnya itu lembut, moist dan lumer di mulut pas. Cuma nanti disesuaikan lagi ya dengan oven yang teman-teman gunakan. Kalau saya ini menggunakan oven biasa yang wattnya juga cukup relatif kecil. Nah, apabila sudah pemanggangan terakhir begini, biasanya masaknya itu tidak merata, jadi harus kita perhatikan.
Harus kita putar-putar loyangnya agar masaknya itu merata. Nah, ini lapisan terakhir atau lapisan keempat untuk lapisan penutup. Tekniknya sama, dengan berat sekitar 75 gram kita ratakan di seluruh permukaan, kemudian kita bakar. Ya, sebenarnya membuat kue lapis ini banyak yang bilang ribet, lama, dan harus sabar dan teliti. Sesuai dengan jika dihitung dengan harga jual, mungkin kalau dihitung dengan modal bahan ya lumayan juga, ditambah dengan proses pembuatannya yang cukup lama, wajar jika harga dari lapis legit itu cukup tinggi. Namun sesuai dengan yang sudah kita kerjakan dengan hasil, apabila melihat hasil lapis legit dengan motif yang cantik, dengan tekstur yang lembut dan legit, pasti kita akan merasa puas. Ya, oke, ini sudah selesai, sudah lapis terakhir. Ya, banyak gelembungnya kita tusuk saja, tidak apa-apa, biar udaranya keluar. Kemudian kita tekan-tekan dan kita oles dengan margarin atau butter biar hasilnya lebih mengkilat. Jangan dikeluarkan dulu dari loyang, biarkan dulu dia sampai dingin baru kita keluarkan dari loyang. Setelah agak dingin bisa kita keluarkan dari loyang, tepinya kita renggangkan dulu agar lebih mudah dalam proses pengeluaran dari loyang, agar tidak ada yang melekat. Ya, kita renggangkan dulu ya tepi-tepinya.
Ya, ini sudah kita keluarkan dari loyang dan sudah kita balik. Kita lihat dulu atau kita rapikan tepi-tepinya. Nah, kita potong tepinya untuk melihat motif yang terbentuk. Ya, kita rapikan ya tepinya. Ini karena terlalu tipis mengirisnya, jadi agak tepinya itu kurang baik. Ini nanti ke tengahnya itu bisa kita lihat motif yang terbentuk itu cantik sekali. Ya, ini ada sedikit insiden, tripod saya jatuh nimpa sebagian kue, ya rusak, tapi nggak apa-apa, masih bisa, atau masih ada bagian yang bagus. Ya, ini dia lapisnya, lapis legit dengan motif seperti ini. Nah, cukup rapi. Kita lihat teksturnya, ya, lembut, legit, rasanya manis dan lumer di mulut. Kalian harus coba, jangan takut gagal. Ikuti proses atau teknik yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Insya Allah kalian tidak akan gagal dalam membuat kue lapis ini. Kita lihat, lembut sekali teksturnya dan saya suka. Nah, selanjutnya akan saya beri tips bagaimana cara menyimpan kue lapis legit bisa tahan berminggu-minggu, dan ini sudah saya praktekkan beberapa tahun. Setiap Idul Fitri kue lapis itu bisa bertahan antara 2-3 minggu. Caranya, siapkan wadah yang ada penutupnya rapat. Ya, kita simpan saja ke dalam sebuah wadah yang ada penutupnya, kemudian kita tutup rapat. Kemudian kita simpan di dalam kulkas. Bagian bawahnya saja. Nah, apabila kita ingin menggunakan atau memakannya kembali, tinggal kita keluarkan saja. Biarkan dulu dalam suhu ruangan, karena biasanya kalau sudah berhari-hari di dalam kulkas, kue ini akan mengeras. Nah, ini baru kita keluarkan dari kulkas. Memang agak keras, kita biarkan saja di suhu ruangan. Nanti sekitar beberapa jam, maka lapis ini akan lembut kembali seperti pada waktu sebelum kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, kalau sudah lembut kembali, bisa kita potong-potong sesuai selera dan siap untuk kita hidangkan dan kita nikmati. Ya, inilah cara penyimpanan lapis legit agar lebih tahan lama sampai berminggu-minggu. Jadi kalau mau Idul Fitri jangan khawatir kalau membuat kue lapis ini sekitar seminggu mau Idul Fitri. Jadi kita simpan saja seperti ini, insya Allah dia akan bertahan cukup lama. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat memberikan manfaat. Yang ingin belajar dan mencoba silahkan, semoga berhasil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.